ilmu itu harus memenuhi tiga harus ada tiga-tiganya ini. Itu dikatakan ilmu ya. Harus bisa terjelaskan tiga-tiganya atau memenuhi tiga kriteria. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Kalau nggak ada aksiologi, maka ilmu itu menjadi kurang kriteria. Jadi tidak menjadi ilmu dia. Maka orang sebutnya sebagai humanity aja, humanity. Dalam bahasa lainnya lah common sense. Jadi perasaan manusia saja. Tapi kalau ilmu itu harus aksiologik atau harus bisa diimplementasikan. Tapi juga ilmu itu harus jelas ontologinya gitu. Itu yang tadi saya tanyakan tuh hakikatnya. Hakikat itu apa gitu. Hakikat itu apa? Kalau saudara sering bertanya menggunakan kata-kata 5W itu sebenarnya bicara tentang hakikat. What is it? Why? When? Who? And where? Gitu kan. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang untuk menjawab tentang dimensi ontologi dari sebuah eksistensi, dari sebuah ilmu. Jadi kalau ada umpamanya gini, kalau yang kita lihat hari ini empiriknya kalau yang saya gampang sekali mencontohkan kepada saudara karena kita hari-hari memang bersama itu, yaitu ada pohon di depan rumah kita, ada dedaunan, ada hijau daun lah, ada hijau daun di depan di atas pohon itu. Itu kan eksistensi, itulah sebuah kenyataan, itulah eksistensi. Nah lalu kemudian hijau daun itu kemudian berfotosintesis dengan matahari, menyerap energi matahari, ya kan? Dengan energi matahari itu dia lalu kemudian bisa menarik humus dari tanah sehingga kemudian pohon itu bisa berkembang. Tapi pada saat yang bersamaan pohon itu juga memproduksi oksigen karena dia berfotosintesis maka dia memproduksi oksigen sehingga orang bisa bernafas. Maka kalau berdiri di bawah pohon pasti rasanya sejuk gitu. Kenapa? Karena dia mengeluarkan oksigen. Itu kan penjelasan empirik, saintifik secara biologis ya. Secara dari aspek biologinya gitu penjelasannya gitu kan. Itu kan sebuah eksistensi yang bisa dijelaskan secara empirik demikian dan itu menjadi sains gitu. Tapi lalu kemudian kita tanyakan sebenarnya apa sih dedaunan itu gitu kan. Dan untuk apa sih gitu kan. Lalu kemudian siapa sih yang menciptanya gitu kan. Dan bagaimana dan di mana itu sebenarnya pertanyaan. Tapi yang paling ontologis itu adalah what, why, and who gitu kan. Kalau orang-orang filsafat yang kuno adalah what and why-nya yang mereka pertanyakan. Apa itu, lalu kemudian kenapa itu diciptakan gitu. Kenapa itu muncul di alam ini gitu. Coba kita dekati dengan filsafat sekularisme. Filsafat sekulernya dari yang memang banyak saintis itu berada di situ. Dari filsafat Yunani kuno lah minimal. Jadi gini, umpamanya kenapa dedaunan itu, pohon itu sebenarnya apa gitu kan? Daun itu adalah sebuah gejala alam yang muncul sebagai akibat dari proses fotosintesis antara matahari dengan mungkin hijau, mungkin satu lembar daun atau mungkin satu putik di atas bumi, lalu kemudian berkembang menjadi daun, lalu kemudian berkembang menjadi sebuah pohon. Ya, dari situ lalu kemudian pohon itu bisa memproduksi oksigen. Dengan demikian maka bisa menimbulkan makhluk hidup lain yang butuh kepada yang memerlukan oksigen. Maka muncullah manusia gitu kan. Manusia itu muncul ya karena memang sudah tersedia apa yang mereka butuhkan gitu kan. Nah, penjelasan cara itu adalah penjelasan ontologis bahwa
munculnya daun itu, munculnya pepohonan itu adalah pertama karena memang ada proses fotosintesis dari matahari dengan putik yang ada dalam di bumi ini, lalu menjadi pohon, jadi daun, menjadi banyak, menjadi besar, lalu kemudian bisa memproduksi oksigen, lalu muncullah manusia. Gitu. Lalu muncullah kehidupan manusia yang kemudian dia bisa menyerap oksigen, lalu kemudian bisa hidup dengan sempurna ya, karena ada oksigen yang diproduksi oleh pepohonan itu. Nah, penjelasan itu sebenarnya penjelasan ontologis. Jadi penjelasan ontologis itu adalah penjelasan apa itu dan untuk apa itu, dan kenapa itu muncul dan untuk apa itu muncul gitu kan. Sekali lagi, dan itulah dimensi metafisis. Jadi bukan bicara tentang pohon yang kita lihatnya, tetapi adalah sesuatu yang metafisisnya, dimensi metafisis dari semua eksistensi realitas yang ada ini. Dimensi metafisis dari pohon itu adalah kenapa dia muncul, untuk apa dia muncul, gitu. Apa fungsinya dia muncul untuk kepentingan hidup di alam semesta ini. Itulah dimensi metafisis. Itulah dimensi ontologi. Lalu kemudian ketika orang sekuler mengatakan that is the nature, itulah alam itu adalah alam semesta. Dan lalu kemudian bagaimana alam itu bisa eksis, bisa muncul? Lalu kemudian muncullah sebuah pemikiran filsafat bahwa itu muncul dengan dirinya sendiri gitu loh. Dan itu dikutip oleh Ar-Razi, oleh filsafat Muslim, lalu kemudian Ar-Razi dikatakan sebagai seorang filosof yang dia politeistik gitu. Kenapa? Karena dalam Islam itu yang penyebab pertama, prima causa segala yang ada itu adalah Tuhan. Ya tadi saudara sudah kutip juga ya tentang emanasi dan sebagainya. Penyebab segala sesuatu yang ada itu adalah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan itu ada, lalu kemudian dia bukan materi, dia bukan api, bukan udara, bukan air, bukan tanah, dia bukan materi, tapi tiba-tiba ada air, ada tanah, ada udara, ada api gitu kan. Itu bagi para filosof itu sesuatu yang tidak mungkin, itu mustahil. Kalau Tuhan bukan materi, tiba-tiba ada materi gitu. Maka kemudian dikatakan bahwa materi itu sebagai muncul dari materi pertama. Materi pertama sebagai prima causanya, dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan hayula, materi pertama. Jadi Tuhan itu fungsinya apa? Tuhan itu adalah menggerakkan materi pertama sehingga kemudian materi pertama itu bisa menjadi macam-macam. Laut, daratan, udara, dan sebagainya, sehingga muncul pepohonan dan sebagainya. Nah, ketika filosof berpendapat seperti itu, maka filosof tersebut dikritik oleh para teolog bahwa filosof itu sudah politeistik, sudah menduakan Tuhan. Kenapa? Karena ada kidam dua selain Tuhan. Ada kidam lain selain Tuhan. Yang kidam itu hanya Tuhan, yang maha kekal itu hanya Tuhan. Materi itu tidak kekal. Dengan demikian kalau gitu prima causanya harus Tuhan gitu. Prima causanya harus Allah gitu kan. Penyelesaian teologi bahwa Allah itu menciptakan sesuatu yang ada dari tidak ada. Dan kemudian bagaimana menjelaskannya? Tuhan berkuasa, Tuhan sangat kuasa. Jadi al-ijad minal adam ilal wujud itu yumkin indallah. Al-ijad minal adam ilal wujud, menciptakan sesuatu yang ada dari tidak ada menjadi ada, bagi Allah itu mungkin. Itu penjelasan teologi. Kenapa? Karena Allah Maha Pintar. Allah Maha Kuasa. Dengan kekuasaan Tuhan dia menciptakan air dari bukan materi, tidak ada materi pertama. Pokoknya Allah menciptakan air gitu. Jadi kan menjadikan tanah, jadikan api berdasarkan apa yang dia katakan.
Idza aradallahu bi syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Idza aradallahu bi syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Kun fayakun gitu. Kira-kira pendekatan teologinya begitu. Tapi bagi para filosof itu tidak mungkin. Bagaimana Allah bisa menciptakan air padahal tidak ada material, tidak ada bahan untuk menciptakan air gitu kan. Lalu kemudian muncul pendapat bahwa ada materi pertama. Itulah yang tadi dikutip dari filosof Yunani kuno bahwa munculnya alam semesta ini dari materi pertama sebagai prima causanya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan bagi Ar-Razi. Maka bagi Ar-Razi Tuhan itu al-muharrik al-ula. Jadi adalah penggerak pertama, penggerak terhadap materi itu. Nah itu saudara. Lalu kemudian Al-Farabi mencoba membuat sebuah solusi antara teologi dengan filosof itu. Muncullah teori emanasi. Teori emanasi, Tuhan dari tidak ada menjadi Tuhan itu sebuah eksistensi metafisis. Dia bukan materi, dia bukan air, dia bukan udara, bukan tanah, tapi kemudian dia itu zat yang maha pintar, yang maha berpikir, maka dia berpikir. Nah, ketika dia berpikir, maka muncullah wujud yang kedua. Ketika wujud yang kedua berpikir, muncullah wujud yang ketiga, dan ketika wujud kedua muncul berpikir tentang Tuhan, wujud pertama muncul wujud yang ketiga. Ketika wujud yang kedua berpikir tentang dirinya sendiri, who I am, muncullah alam semesta. Jadi munculnya alam semesta yang materi itu dari wujud yang kedua. Itulah teori emanasinya Al-Farabi, tapi itulah teori filsafat, bukan teori sains ya. Teori filsafat dan tidak bisa dilaboratoriumkan, cuman menyelesaikan bahwa prima causanya adalah Allah yang maha satu, kemudian menjadi alam semesta. Ini ada proses emanasi itu. Itu penyelesaian itu dimensi ontologis. Jadi munculnya emanasi segala itu dimensi ontologi dari sebuah ilmu. Nah, itu kira-kira tentang ontologi ya. Jadi ontologi itu bagi kita yang muslim itu adalah dua tahap. Yang pertama menjelaskan apa benda itu sebenarnya apa sih, dan untuk apa benda itu ada gitu kan, itu bisa ontologi. Jadi kenapa daun itu muncul? Karena ada fotosintesis dari matahari kepada putik benih ya. Jadi kemudian berkembang menjadi daun, lalu kemudian memproduksi oksigen, lalu kemudian di situ muncul makhluk hidup yang bisa bernafas dengan oksigen itu. Lalu kemudian makhluk itu berkata Pak Bekun ya, berevolusi sehingga kemudian menjadi manusia. Lalu kemudian maka muncullah bahwa munculnya pepohonan itu lalu menghasilkan oksigen, lalu kemudian memunculkan makhluk hidup di sekitar pepohonan itu, sehingga kemudian berkembang menjadi makhluk, ada binatang, ada manusia, dan seterusnya. Lalu kemudian kalau bicara untuk apa pepohonan itu, ya untuk kepentingan hidup manusia, karena manusia kalau tanpa oksigen nggak bisa bekerja, nggak bisa hidup. Kita perlu itu kira-kira tentang ontologi ya. Lalu kemudian tapi kemudian dalam Islam itu dibahas juga siapa prima causanya. Kalau dalam filsafat ini prima causanya adalah materi pertama. Materi pertama sebagai prima causa, dan materi pertama itulah bergerak sendiri, lalu kemudian melahirkan diversifikasi alam semesta. Tapi bagi muslim yang pertama, Ar-Razi mengatakan bahwa materi pertama itu tidak menciptakan semua diversifikasi, tapi penciptanya adalah Tuhan, tapi dengan cara menggerakkan materi pertama itu. Tapi dikritik orang teologi bahwa jika ada materi pertama yang kidam, maka ada kidam dua. Maka ketika ada kidam dua, selain Tuhan ada kidam lain, maka kemudian orang itu dikatakan sebagai orang berpikir politeistik atau musyrik, karena ada kidam dua. Maka kemudian lahirlah teori emanasi, bahwa semua yang ada itu muncul bergerak dari yang satu, yaitu Tuhan. Itulah Al-Farabi.
Itulah penjawaban dari filsafat Islam. Dimensi metafisis dari semua yang ada itu penjelasan. Itulah ontologi. Nah, sedangkan epistemologi itu metodologi. Metodologi. Jadi kalau tadi saya jelaskan, di depan rumah saya itu ada pohon ya, sekarang kelihatan ada pohon-pohon itu. Pohon itu berfotosintesis dengan matahari. Matahari itu lalu kemudian pohon itu berkembang karena dia bisa menyerap energi humus dari tanah, lalu dia bisa menjadi daun, bisa menjadi buah dan sebagainya, dan pohon itu memproduksi oksigen dan kita bisa hidup di sini. Nah, penjelasan itulah penjelasan epistemologinya, penjelasan struktur keilmuannya seperti itu, gitu. Struktur keilmuannya. Nah, dalam penjelasan struktur keilmuan itu ada dua aliran besar dalam di dunia sains, yaitu ada aliran positivisme dan aliran post-positivisme. Ada aliran positivisme, aliran post-positivisme. Aliran positivisme itu adalah bahwa rangkaian desain struktur keilmuan itu dirancang dulu oleh otak manusia. Lalu kemudian otak itu dibuktikan secara empirik di lapangan. Tapi ada yang tidak demikian, yang post-positivisme bahwa struktur itu ditemukan dari lapangan. Tapi itu adalah aliran dalam epistemologi ilmu. Tetapi yang jelas bahwa epistemologi itulah dimensi metodologi untuk menjelaskan fenomena alam semesta. Sehingga lahirlah ilmu. Maka ilmu itu adalah penjelasan terhadap fenomena alam semesta. Ilmu adalah penjelasan terhadap fenomena alam semesta. Itulah ilmu. Lalu kemudian yang ketiga aksiologi. Aksiologi adalah implementasi dari sebuah ilmu. Jadi kalau ilmu itu harus bisa diimplementasikan, harus bisa dilaksanakan gitu. Harus bisa dilaksanakan. Kalau tadi saya bicara tentang hijau daun gitu kan, maka supaya mempertahankan eksistensi manusia, maka harus diperbanyak pohon supaya bisa tetap banyak yang produksi oksigen karena tidak ada lain yang produksi oksigen selain daun. Maka kemudian harus diperbanyak pohon. Menanam pohon itu kan bisa dilaksanakan. Maka itulah aksiologi dari sebuah ilmu. Sekarang harus diperbanyak menanam pohon. Dikurangi penebangan pohon supaya kemudian alam semakin, dan konsekuensinya jika pohon semakin kurang maka alam akan semakin panas. Ketika alam akan semakin panas, maka kemudian gunung es di utara dan selatan itu akan mencair. Ketika gunung es akan mencair, maka akan banyak pulau tenggelam. Kenapa? Karena penuh dengan dunia ini penuh dengan air. Maka untuk supaya glacier itu tidak mencair, harus diperbanyak pohon. Diperbanyak pohon adalah dengan tanam pohon. Tanam pohon, memelihara pohon itulah aksiologi dimensi ilmu. Dan ujungnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Ujungnya tetap untuk kemaslahatan manusia. Maslahat manusia itu selalu bermuaranya pada lima dimensi dari kehidupan manusia, yaitu jiwanya terpelihara, fisiknya terpelihara, bisa hidup sehat. Kalau ada oksigen bisa bernafas dengan baik. Kalau nggak ada oksigen pasti kita nggak bisa bernafas, maka kemudian tidak bisa terpelihara. Yang kedua hifdzul akal, akalnya terpelihara, maka kemudian bisa berpikir jelas. Yang ketiga kemudian hartanya terpelihara, yang juga adalah keturunannya terpelihara, dan kemudian dia juga bisa melihara pelaksanaan agamanya kepada Tuhan. Nah itu kira-kira muaranya masalah itu di situ. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan manusia dalam 5 dimensi kehidupan manusia yang memang sangat diperlukan untuk bisa mencapai maslahat di dunia dan juga maslahat di akhirat. Itulah struktur cara berpikir keilmuan ilmiah menurut dimensi filsafat Islam atau filsafat ilmu dalam Islam, kira-kira begitu. Sudah mulai bisa terpahami nggak, Fahri dan yang lain-lain, Ikram yang tadi mulai bicara? Bisa, Prof. Jelas ya? Oke. Kalau itu silakan, kalau mau didiskusikan nanti Bu Yin akan punya. Bu Yin ada PPT, Bu Yin. Kalau ada PPT nanti di presentasi ya. Insya Allah, Prof. Saya ini agak sedikit drop hari Pak Yin ini, tadi sana mau ke dokter sebentar lagi nih. Agak Ya, drop Prof. ini, agak flu agak berat ini.
Silakan dulu kalau yang diskusikan dengan saya, silakan. Nanti diteruskan oleh Pak Bu In akan presentasi. Tapi kira-kira sejalan ya Bu In ya, yang apa yang saya jelaskan dengan apa yang Bu In siapkan PPT-nya ya. Iya, Prof. Oke, baik. Silakan apa yang ingin disampaikan kepada saya. Kalau sudah terasa jelas ya, kalau yang didiskusikan lebih detail. Silakan. Ikram mana Ikram tadi? Ini orang Pontianak nih.